1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kita baca secara bergantian. Yang lahir di bulan ganjil silahkan membaca ganjil, yang lahir di bulan genap dibaca. Semua ingat tanggal lahirnya kan? Oke, baik. 2 ya. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kitab 1 Timotius ini konteksnya adalah surat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius yang masih muda. Jadi kalau kita membacanya sekarang ini dalam konteks kita yang sudah lansia lah ya. Kalau dikatakan di sini jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, sekarang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau sudah tua, gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu poin-poin, karena kita bukan bicara teknis hari ini. Karena kita harus memahami dulu dasar teologisnya supaya kita tertarik ke berbicara masalah teknis bagaimana memahami firman Tuhan. Nah, kita lihat yang pertama, mengapa kita perlu memahami firman Tuhan. Nah, yang pertama ini kita berada dalam keterbukaan media. Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain, TikTok apalagi sekarang. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti di aplikasi-aplikasi itu banyak sekali motivator-motivator. Banyak sekali ajaran-ajaran. Mereka dilihat anak-anak kita, mereka dilihat oleh putri-putri kita, mereka dilihat oleh menantu kita, mertua kita. Apa yang terjadi? Pertanyaannya, mana yang akan mereka ikuti? Bapak Ibu, biasanya yang akan mereka ikuti adalah orang-orang yang mendukung apa yang menjadi pegangan hidup mereka. Biasanya kalau ada sesuatu yang kontra dengan cara mereka berpikir, cara mereka bertindak, itu di skip. Maka Alkitab katakan apa? Pada hari-hari terakhir orang akan mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga mereka. Kasih contoh saja. Orang yang misalnya cerai dan menikah lagi, mereka tidak akan senang mendengarkan khotbah yang melarang perceraian dan melarang pernikahan kembali. Mereka akan mengumpulkan guru-guru yang mendukung mereka. Ada gereja, ada yang mendukung, ada.
Lalu mereka memotong-motong firman Tuhan itu bagaimana supaya mendukung mereka. Sama seperti yang dilakukan ular, memotong firman Tuhan dan memutarbalikkan. Itu sebabnya hari ini benar-benar hari-hari terakhir Bapak Ibu. Nah yang kedua, banyak pandangan dan prinsip-prinsip yang ditawarkan dunia ini. Seolah-olah benar. Kalau berkata seolah-olah benar berarti salah ya. Kalau seolah-olah salah berarti benar. Banyak sekali cara-cara yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah ini sekarang banyak ajaran. Dan sering sekali saya katakan, sesungguhnya di dunia ini yang terjadi bukan perang senjata, tapi perang doktrin. Maka kita ya perlu belajar tentang doktrin dengan baik, dengan teratur, dengan teliti dan dengan bertahap. Tidak loncat-loncat. Itulah salah satu kelemahan kadang di gereja-gereja kita, kurang ada namanya kelas-kelas belajar. Loncat gitu kan. Nah, tidak ada bukan saya katakan tidak ada, jarang tanya jawab seperti di kelas gitu. Oke, baik, next. Yang pertama, supaya kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar, yang pertama, waspada roh penyesat dan ajaran setan-setan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan di ayat yang pertama itu. Roh dengan tegas menyatakan, dengan tegas nih, bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Tadinya dia orang Kristen lalu murtad, dia mengikuti ajaran penyesat. Penyesat ini Bapak Ibu artinya apa? Salah tujuan, salah arah. Dan kita tidak suka dibilang aliran sesat. Aliran sesat, sesat itu artinya salah. Nah, ada orang yang murtad lalu kemudian mereka itu pergi berpaling kepada ajaran yang lain, ya. Lalu mereka salah memahami. Ada di suatu channel saya lihat ada seseorang diwawancarai, non-Kristen mewawancarai orang Kristen. Dia bilang begini, Yesus disunat gak? Lalu orang Kristen jawab, ya. Yesus sembahyang gak? Ya. Yesus berpuasa enggak? Ya. Berapa hari? 40 hari. Yesus ketika meninggal di kain kafani enggak? Iya. Berarti Yesus agamanya apa katanya? Lalu si perempuan ini bilang, oh iya ya, betul juga. Dan di situ di komentar itu katanya akhirnya dia meninggalkan imannya yang lama. Saya waktu melihat itu, tahe naraku. Kalau dibalik, itu kan ajaran Yahudi. Seharusnya terbalik. Yang mengikuti ajaran Yahudi berarti orang Yahudi, padahal dia orang. Nah itu ya, kalau dibalik ya. Tapi begitulah dia polosnya nggak ngerti. Disesatkanlah dia. Salahlah dia. Makanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak enggak orang yang sudah di jalur yang pas, tapi kemudian ketika dia kecewa dengan gereja, lalu adalah yang datang ke rumah-rumah, shalom, ada apa? Shalom ibu, shalom. Lalu mereka datang membawa bingkisan, membawa ajaran yang baru. Diperhatikan kita, saya pernah alami itu. Pergi saya ke kamar mandi, diikuti dari belakang. Ngapain? Mengapain Bapak? Saya mau mandi loh. Ya, itu dia. Waktu mahasiswa, saya duduk sangat ramah sekali. Bisa kenalan Pak. Coba kalau kita masuk ke gereja kita masing-masing. Sekarang udah berubah ya. Masih jalan apa? Here pesta. Ya. Ini ramah sekali, lembut. Waktu pulang, mereka bilang apa? Bisa datang lagi kami Pak. Lembut sekali. Lalu ada yang membantu. Apa kesulitan Bapak? Mau didoakan? Orang yang kecewa gampang sekali disesatkan. Ibu-ibu ada di sini yang kecewa sama gereja? Ada yang kecewa sama suami? Ada yang kecewa sama menantu? Orang yang kecewa gampang sekali disesatkan. Kecewa sama Tuhan dia, udah lama aku mengikut Tuhan. Akhirnya sesatlah dia. Pergi kemana?
Pergilah ke satu tempat. Udah lama kali aku, udah nggak tahan lagi aku. Begini, sakit bertahun-tahun, didoakan pendeta udah 10 tangan, mendoakan tak sembuh-sembuh. Disesatkanlah dia, kecewa sama Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tapi ada yang frontal. Lalu dia masuk langsung ajaran setan. Next, coba dulu di berikutkan. Next. Ini ada namanya Kristen progresif. Disesatkanlah dia. Oh, kita harus berubah, ya, semakin harus pencerahan. Booming itu. Dia mengatakan bukan hanya Yesus jalan keselamatan. Yang tak percaya Yesus pun masuk surga. Aduh. Dan dia nggak percaya neraka itu ada. Nggak mungkin Bapak yang baik menciptakan neraka, katanya. Dia pakai logikanya. Kristen progresif itu sebenarnya identik dengan Kristen liberal. Ya. Nah, ini dia. Kalau ini masih di dalam dia nih, dia masih orang Kristen, tapi udah salah. Tapi ada yang sudah frontal, ada di luar negeri, ada namanya Temple of Satanic. Mereka langsung itu. Karena di luar negeri, di Amerika itu sudah terbuka sekali. Nggak boleh di sana disinggung masalah kepercayaan, masalah iman. Nggak boleh, nggak boleh. Justru lucu ya, katanya demokrasi, tapi nggak bisa bicara tentang iman. Ya, Bill Graham pernah ditanya oleh seorang wartawan, kenapa kau bilang Allah mencintai Amerika? Benar. Buktinya kenapa terjadi penembakan di sekolah? Bill Graham menarik nafas sebentar. Dia bilang apa? Karena Amerika telah mengusir Yesus dari sekolah-sekolah. Dilarang diajarkan itu. Maka saya kalau cari sekolah, bukan karena hebatnya sekolah itu. Ada enggak di sana kebaktian? Bisa enggak di sana? Gimana murid-muridnya gitu? Apa gunanya mereka pintar? Tapi nah ini, makanya kadang ada anak-anak enggak kuat dia, enggak kuat imannya. Uangnya hebat, uang bapaknya hebat, disekolahkan ke luar negeri, pulang udah jadi ateis. Banyak seperti itu. Nah, kembali dulu kita di sebelumnya itu. Nah, jadi kalau ada roh penyesat, jadi kalau namanya roh penyesat, dia berpakaian hamba Tuhan, dia berjubah agama, tapi rohnya sudah penyesat. Nah, lalu dikatakan apa? Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Bapak Ibu, bisa nggak kita melihat hati nurani kita? Bisa merasakan ya? Kalau hati nurani orang, saya nggak tahu apa yang ada di dalam hati ibu-ibu terhadap saya. Coba itu, bagaimana kita bisa menembus hati nurani orang yang di dalamnya ada cap penyesat dan cap ajaran setan-setan? Dari mana kita tahu? Kecuali kita punya yang namanya ketajaman rohani, bisa melihat itu. Ketajaman roh, kepekaan roh. Ini udah nggak lain ini. Memang kau hamba Tuhan, tapi kok ajaranmu kok lain nih? Perlu yang namanya ketajaman rohani mengenali mereka. Karena apa? Hati nuraninya yang memakai cap. Kalau dibuka, seandainya kalau bisa dibuka hati nuraninya, capnya Bapak Ibu, dia adalah penyesat, dia adalah anak setan. Maka mereka banyak menyusup kemana? Ke gereja, ke sekolah teologi. Kalau ada seorang tanda kutip yang berjubah di sini khotbah, padahal capnya adalah cap yang melawan kebenaran. Hanya orang anak Tuhan yang tajam mendengarkan firman Tuhan, yang belajar firman Tuhan dengan benar akan, ini udah nggak benar ini yang dia bilang ini, udah nggak betul dia ini. Karena apa? Alkitab katakan ada lalang di antara gandum. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir yang di gereja itu semua anak Tuhan. Anak-anak dunia ini pun ditaburkan lalang juga. Ya, enggak semua hamba Tuhan pendeta. Enggak semua pendeta hamba Tuhan. Bisa memahami? Enggak semua hamba Tuhan jadi pendeta. Dan enggak semua pendeta hamba Tuhan. Ya. Jadi
Jangan karena kita kecewa sama pendeta, jangan karena kita kecewa sama hamba Tuhan yang mengatakan dirinya hamba Tuhan, akhirnya kita murtad. Begitunya rupanya. Akhirnya pergi kita ke ajaran yang salah. Karena apa? Mereka menyusup. Ya, mereka itu melarang kawin, ya, hati nurani mereka memakai cap. Nah, ini perlu penjabaran yang banyak. Ya, jadi dilarang kawin. Padahal Alkitab katakan apa? Kalau kita belajar misalnya, kalau ada misalnya ajaran yang mengatakan nggak boleh kawin, firman Tuhan bilang apa? Ada orang yang tak bisa kawin, satu, karena dia lahir demikian, sehingga dia nggak bisa kawin. Ada yang kedua, karena apa? Karena dibawa oleh orang lain. Bisa karena bapaknya mengecewakan dia, kecewa dia sama bapaknya, sehingga dia tidak mau menikah. Atau tadinya dia kepingin menikah dengan laki-laki yang seseorang, menikah sama orang lain, akhirnya dia bilang nggak mau lagi aku nikah. Atau dia punya standar, kalau aku nikah pria itu harus begini, nggak dapat, sehingga nikah dia. Bisa seperti itu. Lalu ada yang ketiga, dia tidak menikah karena kerajaan Allah. Dia fokus supaya dia lebih fokus melayani Tuhan. Jadi ada tiga. Kenapa tidak menikah, kata Yesus. Tapi kalau ada yang ajaran mengatakan nggak boleh kawin, hamba Tuhan, loh, gimana ini? Langsung di-cut. Loh, kalau nggak dari hatinya, kalau nggak dari pikirannya, bisa-bisa nanti jadi gay juga itu kan? Atau diam-diam, misalnya. Nah, kalau ini kita nggak bicara panjang lebar nanti di sini. Nah, oke, kemudian yang berikutnya harus dididik dalam pokok iman dan ajaran. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita masuk ke sekolah, kita harus mulai dulu dari dasar. Kalau mau memahami firman Tuhan, nggak boleh langsung loncat cek. Misalnya berbicara tentang tentang eskatologi. Karena kalau ada orang minta sama saya, Bang, bisa nggak abang belajar tentang eskatologi? Aduh, cari yang lain lah, cari yang lain. Saya bilang begitu ya kan. Karena harus panjang menurutku ini, aku harus jelaskan dulu kalau berbicara tentang eskatologi. Banyak orang bingung. Sampai-sampai banyak orang yang nggak bisa memahami, apalagi baca kitab Wahyu. Bapak Ibu, kalau kita langsung baca kitab Wahyu, itu banyak seperti lambang-lambang. Gimana kita mau memahami kitab Wahyu misalnya kalau kita nggak belajar kitab Daniel, kalau kita nggak membaca kitab Yeskiel, karena itu punya hubungan. Maka harus dididik dulu dalam pokok iman dan ajaran sehat. Pokok-pokok imannya apa? Gitu ya, suatu ketika saya duduk di depan ini, waktu saya lajang, tiba-tiba ada seorang perempuan datang sama saya. Lalu dia bilang begini, aduh pak, apa? Wah, saya ditolak pak karena memberitakan Injil. Nah, ini samping ini dulu. Wah, dimarahin saya. Oh gitu ya. Ya, hebat juga. Saya salut lihat dia karena dia begitu semangat memberitakan Injil. Nah, rupanya, oh ya, kenapa kau memberitakan Injil? Saya tanyalah sama dia, kenapa kau beritakan Injil? Oh, rupanya gereja mereka mewajibkan setiap minggu harus ada satu diinjili. Nggak boleh nggak, harus ada. Lumayan ya, mantap ya, semangatnya mantap. Lalu ketika saya tanya, apa rupanya kau sampaikan? Lalu dia, saya cerita tentang Yesus. Kemudian masuk saya ke tahap yang berikutnya, saya tanya, kalau kau mati kemana? Ya nggak tahu lah kita bang. Loh, kau beritakan Injil, tapi kalau kau mati nggak tahu kemana? Ya Tuhan lah nanti yang tahu. Akhirnya ku injili dia di situ di depan rumah. Dia yang jadinya ku injili. Pokok dari ajaran kekristenan itu adalah keselamatan. Ngapain kita tahu banyak tapi nggak selamat? Itu sebabnya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau belum masuk kelompok kecil, masuklah kelompok kecil, dimuridkan dulu. Ada kita belajar itu ya, jaminan tentang keselamatan. Ya kan? Dijamin dulu keselamatan kita. Karena apa? Kenapa orang beragama? Kalau tujuan orang beragama menjadi baik, ateis pun bisa lebih baik dari orang yang beragama. Orang beragama, kenapa? Ada harapan di dalam kehidupannya supaya ketika dia mati nanti dia akan bangkit, jiwanya akan masuk ke suatu tempat yang bahagia, yang indah, yang senang di sana. Itulah yang disebut dengan surga. Jadi kalau kita beragama tapi kalau mati nggak tahu kemana, ini sangat berbahaya sekali. Kita pahami pun firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahkan bisa kita hafal, bahkan bisa kita jabarkan. Tapi kalau kita tidak tahu ayat tentang keselamatan, nggak ada gunanya.
Sering sekali saya bilang begini sama mahasiswa, tahu nggak kalian? Setan yang paling bodoh itu jauh lebih pintar daripada siapapun orang yang pintar berteologi, termasuk Paulus. Saya bilang, loh kenapa bisa bilang begitu? Ya, karena setan yang paling bodoh, dia mantan hamba Tuhan. Dia mengerti tentang Allah siapa, dia mengerti bagaimana sorga itu, dan dia tahu bagaimana kejatuhan manusia terus itu. Kalau Paulus, maka Paulus katakan apa? Kita ini sebenarnya seperti melihat seperti bayang yang samar-samar. Ingat ya, setan yang paling bodoh jauh lebih pintar dari seorang doktor teologi apapun dia, termasuk Paulus. Tetapi pertanyaannya, apakah dia selamat? Tidak. Apakah dia tahu firman Tuhan? Oh, tahu. Waktu mencoba Yesus, dia bilang kan ada tertulis. Jadi Bapak Ibu harus dididik dalam pokok iman dan ajaran sehat. Enggak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa bertumbuh dengan sehat. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa bertumbuh dengan sehat tanpa dimuridkan. Tanpa dimuridkan. Jadi kalau bicara pemuridan, bicara pengajaran, bisa saja yang mengajari kita itu lebih muda dari kita, Bapak Ibu. Makanya yang paling sulit untuk diajari adalah orang yang merasa tahu. Orang yang merasa, masa anak-anak yang ngajari aku, masa yang lebih muda mengajari aku, bahayalah ini. Ya. Mahasiswa saya itu kadang ada pendeta, kadang ada orang tua. Lalu ketika saya terapkan bagaimana saya mengajar, Pak, kalau ujiannya Pak janganlah Pak begitu. Saya bilang, maaf Bu ya, maaf ya Pak, memang Bapak pendeta, tapi saya gurumu di kelas. Saya bilang sama mereka, Pak janganlah ujiannya Pak apa, janganlah ujiannya Pak ditanya soalnya, terus apa, kasihlah Pak tugas. Siapa dosennya Pak? Saya bilang, tanyalah dia. Murid-murid pun kadang begitu, Pak janganlah Pak ujian, saya gurumu, saya dosenmu, mungkin kau jauh lebih pintar dari saya bilang. Tapi untuk hal ini ikuti ininya. Ibu-ibu, siapa di sini yang sudah dimuridkan? Semua ya? Sudah ada kelompok kecil ya? Puji Tuhan. Yang belum haruslah ya. Tapi jangan lalak tinggal kelas. Dimuridkan 10 tahun. Murid lalap. Harus juga memuridkan. Kemarin ada training khotbah ya. Itulah salah satu. Besok ya, sudah mendaftar ibu-ibu? Sudah ada? Yang lain bagaimana ini? Ada loh ibu-ibu yang diundang di KND. Saya lupa guru apa itu. Sudah pensiun dia, sekolah teologi lagi. Baru Pasar Minggu ya Nang ya. Waktu dia naik angkot, saya mahasiswa katanya, karena dilihat mahasiswa, turun dia, hati-hati ya dek. Hati-hati ya dek kata, tapi akhirnya dia sampai ngambil S3 ibu-ibu. Jadi jangan kita berpikir begini, aku udah rabun mataku, ada kacamata yang bisa minus berapa, mau minus berapa, mau dibaguskan. Kecuali lah kalau udah stroke, oke lah, itu pun masih bisa. Jadi ibu-ibu di sini nggak boleh ada alasan nggak boleh. Karena apa? Ternyata salah satu cara supaya orang nggak hilang ingatan adalah belajar. Salah satu cara supaya nggak cepat pikun, belajar. Siapa yang malas belajar, siap-siaplah cepat pikun. Iya, karena apa? Kosong pikiran itu kan. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika kita belajar, ini kata penelitian ini ya, ketika kita belajar, otak-otak sel kita itu membelah dia menjadi sel-sel baru. Tapi kalau kita nggak belajar, nggak mau, nah itu ya. Jangan ya. Nah, lalu berikutnya pelajaran dasar sampai berkelanjutan. Ibu Gurning, contohnya Ibu Gurning. Saya kasih contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh. Dia dulu seperti ibu. Tapi walaupun sudah tua, walaupun sudah punya cucu, akhirnya ibu itu sekolah ya kan. Dia oleh karena mungkin nggak ada lagi kegiatannya,
Kemudian sekarang dia udah jadi dosen. Ibu Ratna misalnya, contoh. Dia tadinya dulu adalah pedagang di kain di sana. Tapi sekarang udah jadi, ya begitulah caranya Tuhan itu. Tutup pinggan jadi ASN dia. Nggak ada rencananya dulu jadi ASN. Nggak ada dulu rencananya jadi. Dia bilang sama saya, "Dek, aku mau belajar loh firman Tuhan." Saya lihat dia tujuannya hanya satu, mau belajar firman Tuhan. Tapi ketika dia hanya belajar firman Tuhan, jauh daripada apa yang dia pikirkan Tuhan siapkan, Bapak Ibu. Pelajaran dasar sampai berkelanjutan. Jadi tidak ada kata untuk udahlah begini aja lah. Enggak. Nanti ibu-ibu, kalau ibu-ibu nanti sudah belajar, ibu-ibu akan mengatakan begini, kok enggak dari dulu ya belajar ini. Luar biasa sekali firman Tuhan ya. Tadi pagi kami belajar firman Tuhan sama anak-anak. Anak saya yang nomor 2 protes. Kok abang apa potong-potong? Kok enggak satu perikop? Nak, firman Tuhan itu luar biasa loh. Hanya ayat 1 saja itu bisa membuat kita mengalami damai sejahtera, saya bilang. Kami membaca kitab Nuh, udah berapa bulan ini mulai teratur lah, mulai dari kitab Kejadian, biasanya lompat-lompat. Coba perhatikan itu. Lalu Allah mengingat Nuh. Coba dulu ya. Hanya kalimat itu saja. Lalu Allah mengingat Nuh. Apa yang ada di dalam hatimu? Di dalam pikiranmu? Tuhan mengingat anak-anaknya. Pertanyaannya, kau ingat Tuhan enggak? Kadang. Hanya 1 ayat saja. Saya pun ibu-ibu, walaupun sudah sering baca itu, saya kasih lagi pemahaman bahwa anak-anaknya itu selalu di dalam ingatan Tuhan. Maka ada lagu rohani itu ya. Tuhan, apakah kau apa itu? Ada lagu itu katanya itu ya. Seolah-olah Tuhan itu enggak ingat dia lagi. Ketika kita memahami firman Tuhan, maka konsep kita yang salah tentang Tuhan bisa dibenarkan. Hanya 1 ayat saja. Allah mengingat Nuh. Sekarang ganti dulu. Allah mengingat. Nah, katakan namanya. Nah itu luar biasa. Oke, jadi kita perlu belajar memahami firman Tuhan dengan benar. Karena apa? Banyak roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oke, katakanlah kita sudah mantap lah kita. Bagaimana nasib dengan anak-anak kita, buruh kita ini? Yang dia bergaul dengan orang-orang yang tidak memahami firman Tuhan, lalu diracunilah pikirannya ini. Gimana ibu-ibu? Bom waktu kan? Orang yang tidak memahami firman Tuhan adalah bom waktu dalam hidupnya. Maka banyak yang terjadi sekarang ini. Waduh, gampang sekali bilang cerai. Kayak artis aja. Gampang sekali. Karena apa? Orang udah lakukan kok. Apakah dia melakukan itu karena firman Tuhan? Atau orang semua udah melakukan? Sekarang ini kita lihat apa? Emed digaga ursa. Ahana masa imani ulah. Semua orang udah lakukan kok. Ngeri nggak ibu-ibu? Ngeri. Yang pertama, kita perlu belajar dan memahami firman Tuhan karena ada roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ingat ular? Ular waktu datang kepada Hawa bilang apa? Tentulah Allah berfirman. Sampai di situ benar. Kamu nggak boleh makan buah pohon-pohonan ini kan? Udah mulai diguntingnya dikit. Makin dalam, makin diguntingnya. Roh penyesat yang diajarkan itu baik, seperti baik. Jangan mencuri, betul nggak? Benar. Jangan mencuri itu dilarang Tuhan nggak? Bukankah banyak tanda kutip ajaran-ajaran yang melarang perbuatan-perbuatan yang amoral? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta. Itu diajarkan oleh kekristenan enggak? Tetapi setelah itu kita bilang, oh ini kan dari Tuhan juga. Kemudian mereka menyesatkan, Yesus bukan Tuhan. Maka iman yang benar, iman orang Kristen harus berani mengatakan tidak ada Tuhan selain Tuhannya Israel yang disembah melalui Yesus Kristus. Di luar itu bagaimana? Berani nggak kita bilang itu udah salah? Kalau belum, bahaya.
Karena barang yang asli dengan barang yang KW itu beda-beda tipis. Kemarin saya lihat ada koran waktu saya membeli makanan, dia nggak tahu dia menikah dengan yang transgender. Setelah menikah, setelah kawin, baru dia tahu bahwa pasangannya transgender. Nggak bisa dibedakannya. Ya jadi ibu-ibu nanti kalau ada calon menantu, tolong tanya anaknya, kau selidiki enggak itu? Itu udah benar-benar enggak itu dari lahir laki-laki atau lahir dari lahir perempuan itu. Next, yang berikutnya. Berikutnya. Enggak bisa. Oke. Yang kedua, menjauhi tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua. Ibu-ibu, kalau sekarang inilah dongeng itu. Film India, tahyul, sinetron, Hollywood, menarik. Ingat, drakor lagi, drama Korea. Ingat ibu-ibu, apa yang membuat jatuh hawa? Matanya, menarik hati. Ini adalah kebenaran. Ibu-ibu pernah naik mobil pakai Maps? Gimana perasaan ibu-ibu ketika jalan yang ditunjukkan salah? Kita marah, kita kesal. Kita memang katakan aku mencintai kebenaran, aku ingin sampai ke tujuan dengan benar, aku ingin hidupku benar, aku ingin anak-anakku benar. Tetapi faktanya kita lebih senang kepada tahyul, kebohongan yang ini. Karena apa? Apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi kita. Maka ini tadi, sebuah kebohongan dianggap kebenaran, menghabiskan waktu, membentuk pola berpikir yang salah. Maka sekarang pilihannya mana? Kita mau hidup kita benar atau tidak? Ini kurang menarik kan? Hanya dua warnanya, hitam dan putih. Maka firman Tuhan, kalau enggak iya, tidak. Enggak ada abu-abu. Kalau ada juga Alkitab yang berwarna-warni ya. Kalau itu bisalah warna-warninya. Ini kurang menarik ini Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan, dia katakan begini. Apa bedanya Alkitab dengan Alkitab? Handphone. Apa bedanya? Memang benar di handphone itu juga bisa firman Tuhan Alkitab. Tapi Bapak Ibu, dia bilang begini ya. Alkitab ketika kita membacanya, nggak ada diajari kita bagaimana cara mencuri mobil. Bagaimana cara? Tapi Alkitab, kliklah ibu-ibu. Saya pernah iseng di ChatGPT, saya buat bagaimana cara mencari merampok bank. Saya bilang begitu kan. Jangan, nanti kau ditangkap. Kalau nggak ada uangmu, kau bisa minjam sama kawanmu. Ada ChatGPT di situ. Kalau ini Bapak Ibu, betul. Ketika kita membaca itu ditembaki kita Bapak Ibu. Ditembaki kita. Sebab tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Kita lebih senang dengar khotbah yang mengajar kita atau yang membuat kita di atas angin. Apalagi kalau mengajar masih enak ya. Tapi kalau firman Tuhan yang mengajar, menghakimi, langsung identik dengan menghakimi. Ibu-ibu, firman Tuhan itu menghakimi kita. Nah, kita melihat di sini yang kedua, menjauhi tahyul dan dongeng-dongeng. Mari belajar. Ibu-ibu kan punya hobi kan, nggak tahu lagu siapa yang suka nonton drakor. Dulu saya juga senang sekali nonton, sampai mata aku begini-begini. Iya, waktu anak-anak. Akhirnya saya ambil sebuah keputusan. Tak mau aku nonton. Jadi ketika saya tinggal di sini ada yang nawarkan TV. Jangan dulu, saya bilang. Udahlah, biarlah situ. Supaya ada mengisi kekosonganmu, katanya. Enggak usah, biarlah situ. Karena iya memang tak terasa waktu 1 jam kan? Tak terasa kan? Apalagi season 1, season 2, season 3 enggak tahu itu. Nah, ini dia. Ya, habis waktu kita melihat kebohongan,
yang membentuk pola pikir kita yang salah. Apapun katanya ibu-ibu, ketika kita nonton itu 15 menit itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Memang semakin kita dekat sama Tuhan, hamba Tuhan yang semakin dekat sama Tuhan, memang semakin tanda kutip kelihatan kolot dia. Makin kolot, enggak makin kolot. Iya makin kolot gitu. Kelihatannya ya. Karena apa? Dia sudah mulai meninggalkan hal-hal dunia ini. Dia semakin bergumul di sini. Maka kalau kita melihat siapa di Alkitab, Yohanes, dia di padang gurun, dia berseru-seru di padang gurun, dia fokus kepada Tuhan, meninggalkan hidup pikuk dunia ini ya. Oke, next yang ketiga. Melatih diri beribadah. Untuk bisa memahami firman Tuhan ibu-ibu, nggak bisa cukup hanya kita itu ada di rumah baca Alkitab, nggak bisa. Walaupun sekarang banyak sekali aplikasi kita bisa belajar firman Tuhan. Tapi harus apa? Beribadah. Contoh seperti ini kan, ada topik-topik tema-tema besar yang diajarkan kepada kita, khususnya ibu-ibu. Karena apa? Di dalam ibadah itu kita akan diajarkan. Oh iya ya firman Tuhan ya. Saya pernah ya pertanggiangan gitu. Jadi waktu itu disuruhlah ibu-ibu yang non majelis berkhotbah. Saya lihat istriku ini hampir 2 minggu stres mempersiapkan khotbah itu. Saya lihat dia, tolonglah dulu katanya. Enggak lah, kau kan yang suruh khotbah itu. Stres dia, naik asam lambungnya. Saya bilang memang sama teman sama ibu-ibu, kalau boleh yang lain aja lah, kasihan istri saya, stres dia, karena orangnya nggak mau tampil gitu, dia pemalu gitu. Nah, saya lihat dia berdoa, mempersiapkan berdoa, mengeliling nih ulah saya khotbah nih, itu dalam hati saya. Ya kalau saya kan udah terbiasa kan gitu. Nah, ketika dia berkhotbah, saya salam dia. Selesai, saya diberkati bah, saya bilang. Enggak sampai pemahamanku sampai ke situ yang kau khotbahkan. Saya salam istri saya. Maksud saya di situ ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada kalanya kita itu diberikan pencerahan yang baru, meskipun kita sudah belajar itu. Maka datanglah. Kadang kita sulit memahami firman Tuhan ini, apanya maksudnya ini. Tetapi ada orang-orang yang begitu bergumul sekali, akhirnya kita dicerahkan. Oh iya, ini rupanya artinya itu ya. Saya rupanya diberkati, gitu. Maka ibadah itu berguna dalam segala hal. Loh, berguna dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam cara mendidik, dalam pekerjaan, dalam semua. Makanya iblis selalu berusaha kita untuk jangan beribadah. Ada aja. Saya kalau mau pelayanan ada aja banyak tingkah anak-anak di rumah. Kalau sudah ada jadwal khotbah, aduh, udahlah. Adalah yang bagaimana ini, adalah yang bagaimana. Karena apa? Iblis tak mau orang yang menyampaikan dan yang mendengarkan memperoleh sesuatu yang baru. Ketika kita belajar firman Tuhan pun, tolong dulu diam. Ketika udah malam, udah capek, maka pagi-pagi lah bergumul dia di situ. Maka ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang beribadah ini. Karena apa? Berguna dalam segala hal. Nah, next, karena mengandung janji, bukan korban janji ya. Ibu-ibu banyak yang korban janji suami yang sekarang. Aku kan buat kau bahagia. Sotung hulu, aduh lebih. Sotung hulu aso ito dia goarsa. Nung sohulo aso ito amag tabune. Faktanya, naso nang dohita na dua. Ibu-ibu, apalah dulu janji bapak yang tak pernah terrealisasi? Ada bro, ada yang terrealisasi kan? Itulah memang manusia. Itu sebabnya firman Tuhan mengandung janji ya dan amin. Maka ketika kita Bapak Ibu, ketika kita tidak belajar firman Tuhan dan memahaminya dengan benar, maka kita akan goyang di dunia ini. Saya
Di masa-masa ketika saya memutuskan menjadi hamba Tuhan, ada firman Tuhan yang saya pegang. Mazmur 25 ayat 2. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Maju terus. Tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu yang berkhianat dengan tidak ada alasannya. Lalu kemudian masalah kekhawatiran itu saya pegang sekali itu. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Itu sebabnya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenali penyakitmu, kenali obatnya. Masalah apa kita di dalam hidup ini? Misalnya bermasalah, masalah marah, apa obatnya? Carilah firman Tuhan. Kalau kita suka yang bete-bete, buatlah firman Tuhan. Apapun yang kau lakukan, kalau perlu, ya, saya pernah katakan itu waktu awal-awal pernikahan kami. Waduh, saya buatlah di tempat cucian piring itu. Apapun yang kamu berbuat, lakukanlah semuanya untuk Tuhan, bukan. Nah itu. Jadi ketika berbicara memahami firman Tuhan, ibu-ibu di sini semua ada obatnya untuk penyakit kita semuanya. Yang suka sakit hati, apalah firman Tuhan dah. Oh, di kitab Amsal banyak kali. Banyak sekali. Katanya orang yang gampang sakit hati masuk dalam kategori orang yang bodoh. Orang yang gampang tersinggung, carilah firman Tuhan. Hafal. Apalagi? Coba dulu nanti buat daftarnya, Bu, ya. Coba dulu nanti dibuat daftarnya gini saja. Nanti dibuat dulu daftarnya, apa kekurangan kita, nggak usah perlu dibuat nomornya, kasih aja nomor, namanya mungkin nomor ya. Mungkin bisa ditolong oleh pengurus-pengurus di sini. Carikan dulu firman Tuhan untuk masalah 1, 2, 3, 4, 5, 10 itu ya. Nah, itu. Coba dulu ya, hafal ibu, hafal. Waktu Yesus dicobai, Yesus bilang apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus nggak bilang apa? Dalam nama Yesus pergi kau setan. Orang dia Yesusnya. Sering sekali kita misalnya ketika kita marah, dalam nama Yesus kuusir kau kemarahan, sakit hati, nggak mau pergi dia. Tapi ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Termasuklah saya juga itu. Jadi ada firman Tuhan yang saya hafal ketika godaan itu datang, ketika cobaan itu datang. Tersimpanlah di sini. Itulah gunanya firman Tuhan. Next, menaruh pengharapan kita kepada Allah. Ketika kita memahami firman Tuhan, ada pengharapan. Ibu-ibu, kenapa orang mau bunuh diri? Putus asa. Asa itu harapan. Maka orang yang bertahan dalam hidup ini adalah orang yang punya pengharapan. Dang biamang, dang bube-mube. Dan bube-mube, namanya. Itulah itu. Suami kini, namanya. Asal mama ngulu, asal ma disiho sana amang tahe. Asal ma disiho sana ada pengharapan. Ketika kita memahami firman Tuhan dengan benar, firman Tuhan bilang begini. Ini sepertinya memang enggak mungkin. Tapi firman Tuhan bilang begini, nih. Ya ada yang mustahil. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang orang yang bebal, orang yang keras, orang yang tak mungkin diubahkan, ada firman Tuhan yang saya pegang. Hati raja di tangan Tuhan. Hati raja loh. Raja itu apalah hatinya itu? Penguasa. Apa yang dia bilang nggak ada yang melarang, tapi ini pun hatinya di tangan Tuhan. Tuh. Memberikan kita pengharapan. Maka jangan-jangan persoalan kita sebenarnya dalam hidup ini bukan karena uang nggak ada, tapi malas baca Alkitab. Iya betul. Bukan masalah anak kita bandel, bukan masalah suami kita yang nakal, tapi malas baca Alkitab. Saya waktu 6 bulan waktu sakit, saya selalu membaca Alkitab setiap hari.
Seperti saya berada di satu tempat. Kayak nggak ada beban, walaupun saya sakit, walaupun saya nggak kerja, walaupun uang saya nggak ada. Tapi ketika saya membaca Alkitab, lain suasananya sekeliling saya itu. Saya pernah membaca sebuah buku, ada seorang hamba Tuhan, dia orang yang rajin sekali membaca Alkitab. Suatu ketika dia membaca Alkitab ini, dia melihat sebuah penglihatan seperti padang rumput yang hijau itu. Gimana kecintaan kita dengan firman Tuhan ini? Ada kesaksian seorang ibu, waktu dia berulang tahun kesekian, dia bilang sama, ini kisah nyata loh, kadang saya baca renungan juga. Dia bilang begini, aku udah bisa menghafal kitab Yohanes semua katanya. Itulah persembahannya waktu dia berulang tahun. Dia bisa menghafalkan semua kitab Yohanes mulai pasal 1 sampai selesai. Wah, luar biasa sekali ini, saya pikir ya. Saya saja nggak bisa. Lalu saya cobalah Bapak Ibu, ku cobalah menghafal. Sampai ayat berapa itu? Pada mulanya lah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari yang telah jadi. Sampai di situ aja. Ku coba, susah juga ya sebenarnya. Ibu loh. Itulah ucapan syukurnya waktu dia berulang tahun. Aku berbahagia. Aku luar biasa. Tanpa salah ada titik komanya. Gimana? Ada yang tertantang? Ada yang tertantang ibu-ibu di sini? Punya target? Ya kan? Kitab apa yang paling sedikit? Udahlah kita Yudas saja. Kita Yudas kan yang paling singkat. Satu pasal aja. Wah, nah, itu dia. Kalau ibu-ibu enggak, ayah. Nah ini dia. Menaruh pengharapan. Betul ibu-ibu. Waktu firman Tuhan itu kita hafal saja, di otak kita ini dikasih penjelasan banyak sekali. Di situ saya dapat apa maksudnya anak Allah. Anak Allah itu adalah firman yang jadi manusia. Bayangkan saya sudah sering baca itu, tapi ketika saya hafal, di situ saya temukan firman itu telah menjadi manusia dan kita mengenalnya sebagai anak Allah. Maka kalau ada orang yang bertanya, kenapa Yesus disebut anak Allah? Anak Allah itu bukan ada Bapa Allah, anak Allah, tapi firman yang jadi manusia. Di mana saya dapatkan itu? Waktu saya hafal firman Tuhan itu. Bayangkan berapa ayat, panjang sekali. Hidup dia Bapak Ibu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan, satu, dia menjadi huruf-huruf. Nih, firman Tuhan menjadi huruf-huruf. Ini ada denyut nadina Bapak Ibu. Walaupun ini huruf-huruf, ini punya nafas, tanda kutip ya. Karena ini hatinya Tuhan, perkataannya Tuhan. Isi hatinya, ini ada nafasnya nih. Ada kuasanya, ada wibawanya. Lalu yang kedua, firman Tuhan menjadi daging. Siapa dia? Yesus. Lalu kalau mau bertemu dengan Tuhan, bacalah firman Tuhan. Enggak harus mati baru bertemu dengan Tuhan. Sekarang ketika kita berbicara dengan firman Tuhan, baca, dia ngomong. Maka itulah istilahnya penelahan Alkitab. Tahu arti menelaah? Menelaah itu begini. Kalau zaman dulu menelaah ibu-ibu, ada Yusuf lah itu, ada nanti piringnya. Dia nanti gini, lama itu seorang penelah. Ditengoknya terus ini, sambil ngomong. Kadang mau bermenit-menit, mau berjam-jam. Ibu-ibu coba nanti di rumah, satu ayat saja. Coba pandangi dia terus. Pandangi ayat itu, berulang-ulang. Kalau boleh 100 kali baca. Dia akan bicara. Ada seorang dosen kami dari Korea. Waktu saya ngambil S2 dia bilang apa? Kalau kau mempersiapkan khotbah, minimal baca 10 kali. Kan minimal. Supaya firman Tuhan itu ngomong samamu. Jangan langsung kau cari tafsiran segala macam. Itu nanti yang pertama berbicara dulu kau sama firman itu. Dia hidup. Baru kau baca tafsiran-tafsiran. Bisa bicara. Firman Tuhan menjadi huruf-huruf loh batu. Ingat, waktu
Tuhan bicara kepada Musa, di mana dituliskan Tuhan firman-Nya? Di loh batu. Sekarang di mana? Di hati kita. Yang berikutnya, bertekun membaca kitab suci. Ya, bagaimana kita memahami firman Tuhan kalau belum membaca kitab suci? Ya, memang syarat yang pertama kita harus terima Yesus dulu, ibu-ibu. Nggak bisa kita memahami firman Tuhan kalau Yesus belum ada. Saya sering kalau misalnya ada pelatihan bagaimana membaca gali Alkitab BGA, saya buat gambar begini lingkaran. Saya tanya satu-satu, ini gambar apa? Ada yang bilang lingkaran, ada yang bilang cincin, ada yang bilang bulatan, ada yang bilang huruf O. Sampai sekarang ibu-ibu, ketika saya buat gambar itu, nggak ada satupun yang bisa tahu apa itu. Lalu saya bilang, ini tali, saya bilang. Lalu mereka bilang, oh iyalah, karena Bapak yang bikin, Bapak lah suka-suka Bapak lah di situ katanya. Ini firman siapa? Yang mengerti maksudnya siapa? Itu sebabnya sikap ketika kita membaca firman Tuhan, ibu-ibu. Tuhan, aku ini nggak tahu apa-apa. Tolonglah firman-Mu ini buat aku mengerti. Singkapkanlah mataku supaya aku dapat melihat keajaiban hukum Taurat-Mu dalam kitab Mazmur. Singkapkan. Kenapa? Ini berbicara hal yang supranatural, hal yang bersifat roh. Maka banyak orang pintar nggak bisa mengerti firman Tuhan. Tapi Alkitab katakan, justru orang-orang yang dianggap dunia ini bodoh, justru itu yang mengerti firman Tuhan. Supaya mempermalukan mereka yang menganggap dirinya pintar. Maka ibu-ibu, gak heran kenapa para ilmuwan banyak yang ateis. Karena mereka berpikir Tuhan bisa diselidiki dengan ilmu pengetahuan. Termasuk Stephen Hawking. Dia bilang apa? Tuhan itu gak ada. Tapi saya berani berkata, dialah orang yang paling bodoh menurutku. Kenapa? Botol aqua saja ada yang menciptakan. Botol aqua. Berani sekali dia mengatakan tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Lihatlah, ketika dia tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, maka dia menjadi bodoh. Maka Alkitab katakan, percayalah maka kau akan melihat. Bukan melihat dulu baru percaya. Jangan seperti Thomas, kulihat dulu baru aku percaya. Ketika firman Tuhan berkata jangan percaya dulu baru alami. Jangan alami dulu baru percaya. Coba lihat penjahat yang sebelah Yesus. Yang satu bilang begini, kalau betul kau anak Allah, turunkan dirimu, turunkan kami. Dia bisa mengalami Tuhan? Enggak bisa dia mengalami Tuhan. Tapi penjahat yang di sampingnya bilang apa? Kawan, udah mau mati kok enggak bertubat. Ada juga orang seperti itu ya. Kita berdosa, kita layak. Yesus, ingat aku ya. Yesus bilang apa? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Itu sebabnya orang yang bisa memahami firman Tuhan adalah orang yang sudah menerima Yesus di dalam dirinya, maka Roh Kudus ada di dalam dirinya, maka Roh Kudus itu yang memberikan pencerahan. Ibu-ibu punya handphone? Punya handphone ya? Di dalam itu banyak aplikasi. Kita bisa pergi ke bank. Bisa kita pergi kemana lagi? Ke luar negeri. Pencetlah Maps itu, bisa. Tapi ada di situ alat yang bisa, namanya converter ya, mengubah. Ini benda kita, ini handphone kita, di sini ada alatnya, itulah wifi misalnya. Lalu di sini bang itu harus ada yang mengubah ini supaya bisa nyampe ke sini. Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan kalau Roh Kudus nggak ada? Makanya Roh Kudus bilang apa? Tetapi penghibur, dialah akan mengajarkan kamu segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ia mengajarkan kita segala sesuatu. Jadi bagaimana kita memahami firman Tuhan kalau belum ada Roh Kudus? Ibu-ibu sudah punya Roh Kudus? Puji Tuhan kalau semua ya. Puji Tuhan. Maka kita masuk ke sini. Bible reading. Ayo ibu-ibu. Sudah ada Bible readingnya? Siapa yang sudah selesai membaca kitab Kejadian sampai Wahyu? Sekali? 2 kali? Janganlah. Bagaimana kita memahami firman Tuhan kalau membaca aja masih gagal? Ibaratnya begini, kalau kita mau memetik cabai,
Yang pertama harus kita lakukan apa? Membuka lahan dulu. Kemudian ditanam cabenya. Kemudian bertumbuhlah dia. Kemudian kita petik hasilnya, kita makan. Oh, cabai. Bagaimana kita bisa memanen cabai? Ya memang bisa juga ditanam di tanah yang lalang. Harus digemburkan dulu, dibaca dulu ini. Maka tolong ibu-ibu, tolong dulu. Buat dulu program tahun depan. Harus selesai aku baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Buat dulu ya. Saya sudah baca ini 7 kali lebih. Masih kurang. Seorang hamba Tuhan yang mengajar kami cara berkhotbah, dia bilang apa? Kau baca Alkitab itu minimal sebanyak umurmu. Di Korea katanya. Bayangkan umur saya 41. Membaca. Lalu kemudian ketika kita sudah membaca, mulai ada pertanyaan. Maka kita mulai belajar apa maksudnya, apa maksudnya. Teknisnya aja dulu, teknisnya aja ibu-ibu ya. Mulailah sekarang dulu, mulailah sekarang. Kita mulai dulu dari kitab Matius. Kitab Matius. Ada Alkitab masing-masing? Oke. Coba dulu hari ini aku membaca berapa lembar. Terserahlah. Supaya bisa ingat 10 lembar atau 5 lembar. Hari ini, buat nanti tanggalnya. Hari ini. Besok lanjutkan. Lanjutkan. Lanjutkan, nanti ibu-ibu akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Dan ibu suatu saat akan berkata, kok enggak dari dulu aku membaca ini. Ada banyak janji Tuhan. Itu sebabnya kadang digarisi. Oh, janji Tuhan tentang ini. Janji Tuhan tentang ini. Lalu kemudian PA. PA itu pagi-pagi lah ya. 1 ayat begini. Tuhan singkapkanlah mataku supaya aku dapat melihat keajaiban hukum Taurat. Ibu-ibu, kalau kita di rumah di sini memahami firman Tuhan, semua saat teduh pagi-pagi, saat teduh ya pagi-pagi ya. Apa yang kita pakai untuk saat teduh kita? Santapan harian? Renungan harian. Tapi pertanyaan saya, apakah semua persoalan kita sama? Apakah pergumulan kita sama? Kalau kita sudah sering nanti membaca firman Tuhan, tiap hari itu akan datang firman Tuhan yang sesuai dengan pergumulan kita. Sekali lagi, kalau kita sudah sering membaca firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari mempersiapkan kita menghadapi persoalan satu hari. Sudah Tuhan kasih tahu tadi pagi tentang apa hari ini. Karena apa? Firman Tuhan itu. Maka yang berikutnya kita perlu juga belajar buku-buku literatur. Ya. Sekarang ini sudah ada namanya Alkitab audio. Ibu-ibu punya? Mungkin ada alasan nggak bisa lagi abang, mata aku udah agak rabun. Sekarang ada namanya Alkitab audio. Saya kalau malam ibu-ibu agak susah tidur, saya putar itu. Bisa di setel setengah jam, 15 menit. Jadi kalau ada yang susah tidur, pakai audio itu. Kitab Kejadian pasal 1. Saya dengar itu. Tidur. Itu kan. Jadi kalau ada orang Kristen yang sulit tidur, firman Tuhan, kan itu kata Mazmur, dengan tenang aku akan membaringkan diriku lalu tidur. Firman Tuhan. Jadi coba bagaimana lah kita banyak orang yang kan makan obat tidur sakit hancur lagi ginjal itu ya. Coba lah ibu-ibu, siapa yang susah tidur malam-malam Pak salah baca Alkitab, maka memang betul. Aku gak tahu Mang, kenapa kalau baca Alkitab aku mau tidur? Ada yang susah tidur di son, ada yang susah, mana ngasal pihak mau dong. Jadi mari ibu-ibu kita belajar firman Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus, karena kita berada di dunia ini yang penuh dengan penyesatan. Amin. Tuhan memberkati kita berdua. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali
bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup. Engkaulah yang menciptakan alam semesta ini dengan berfirman, maka semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Sesungguhnya mungkin kehidupan kami bermasalah bukan karena ekonomi, bukan karena tingkah laku orang-orang yang kami kasihi, tetapi firman Tuhan kurang menguasai kami, sehingga sering sekali sukacita kami dipengaruhi oleh kondisi, oleh situasi. Hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa kami berada di dunia yang penuh dengan persoalan-persoalan, di dunia yang tak bisa kami arahkan menurut kehendak kami. Tapi firman Tuhanlah yang akan menolong kami. Ajari kami Bapa, singkapkanlah mata kami, dan secara teknisnya kami berikanlah kerinduan untuk membaca firman Tuhan dengan teratur, membaca Alkitab-Mu dengan teratur, sehingga kami semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ibu-ibu dalam keterbatasannya, tetapi Engkau akan berkata dari mulut bayi-bayi mereka akan bernubuat, dan tidak perlu lagi orang mengajarkan satu dengan yang lain dengan mengatakan kenallah Tuhan, kenallah Tuhan. Tetapi baik muda maupun tua, mereka akan mengenal Tuhan karena Roh Kudus yang akan membimbing kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.